إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Pertanyaan yang pertama, ahli ibadah bangkrut jika tidak bisa menjaga lisan. Kami mendapati para pendahulu kami yang soleh tidak melihat nilai suatu ibadah pada puasa maupun sholat, akan tetapi melihat nilai ibadah ada pada menahan diri dari berbicara kehormatan manusia. Maka orang yang banyak sholat pada malam hari dan puasa pada siang harinya, jika dia tidak bisa menjaga lisannya, maka dia akan bangkrut pada hari kiamat. Nah, mau tanya hal ini, apakah ini senada dengan hadis Nabi SAW mengenai orang yang bangkrutkah? Maka dalam artian nanti di akhirat dapat mendapat pahala, tidak akan mendapat pahala sama sekali. Baik, sebenarnya sebelum sampai pada hadis yang bangkrut, ya, perkataan yang dikutip ini yang menurut tulisan si penulis ini, yaitu perkataan Umar bin Abdul Aziz, ini ada di dalam kitab Adabul Mufrad yang kita baca, kalau masih ingat gitu kan. Di mana ada seorang laki-laki bertanya tentang seorang wanita yang dia kalau malam sholat malam, kalau siang puasa sunnah gitu kan, tapi mulutnya tidak berhenti dari menyakiti orang lain gitu kan, mencela, ghibah, mencaci gitu kan. Maka kata Nabi SAW, hiya finnar, dia masuk neraka. Kemudian orang kedua, seorang wanita juga yang Nabi SAW mengatakan bahasanya dia ya sholatnya hanya sholat wajib, puasanya hanya puasa wajib, tapi mulutnya nggak pernah mencaci orang lain, mulutnya nggak pernah menyakiti orang lain gitu kan. Maka kata Nabi SAW, hiya fil jannah, dia masuk surga. Ya, artinya sebelum sampai pada hadis tentang bangkrut, perkataan ini yang saya blok ini sesuai dengan hadis itu gitu kan. Nah, terkait dengan bangkrut, maka ini nggak cuman lisan aja. Semua perbuatan kedoliman, Nabi SAW mengatakan adulmu dzulumatu yaumil qiyamah. Kedoliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Semua perbuatan kedoliman, ya apalagi yang berkaitan dengan orang lain, yang menyebabkan orang lain akan menuntut keadilan ketika di dunia keadilan itu tidak bisa ditegakkan. Ini bahaya buat para pejabat itu kan. Nah, maka manusia ini akan menuntut nanti di akhirat. Oh, saya pernah dipukul sama pejabat ini, harta saya pernah diambil sama pejabat ini, atau mungkin sama tetangga yang lebih kuat. Walaupun tetangganya bukan pejabat, tapi dia kuat gitu kan. Saya pernah ditempelin sama apa namanya tetangga saya sebelah sini, tetangga sebelah saya sini pernah saya kasih tahu kalau ayamnya masuk rumah saya dan ngotorin, tapi dia nggak peduli. Dan semua bentuk kedoliman ini akan dituntut di akhirat. Maka fungsi akhirat adalah untuk menegakkan keadilan. Orang ateis kan nggak percaya sama akhirat. Nah, kita tentu percaya. Kenapa? Karena ada keadilan-keadilan yang nggak bisa kita dapatkan di dunia. Dapatnya ya di akhirat itu. Gitu. Nah, maka keadilan yang kita dapatkan di akhirat, ini akan kita tuntut kepada orang lain gitu, yang membuat kedoliman pada kita. Begitu pula sebaliknya. Ketika kita dolim sama orang lain, ya kita akan dituntut. Misal nih ya, seorang bapak dolim sama anaknya, gitu kan. Nah, anak ini di dunia nggak bisa nuntut bapaknya. Gitu. Karena kewajiban anak sama anak itu, kewajiban anak pada bapak itu ya berbakti. Gitu. Tapi di akhirat nanti bisa jadi anak ini nuntut ke bapaknya. Kamu jadi bapak nggak bener, nggak ngasih makan saya, nggak nyekolahin saya, nggak ngajarin agama saya, nggak ngajarin sholat saya, gitu kan. Nah, maka yang terjadi ya Allah akan menegakkan keadilan. Kalau misal contohnya adalah keadilan ini adalah berupa utang piutang yang nggak ditunaikan. Nah, sering saya contohkan, misal utangnya 1 juta gitu. Nah, di sana kan sudah nggak berlaku lah dirham wala dinaron itu. Tidak berlaku dirham dan dinar gitu kan. Maka yang terjadi adalah yang harus dibayarkan ya 1 juta tetap, tapi bukan rupiah, bukan dolar. 1 juta pahala. Nah, pahala yang digunakan untuk menebus ini kan berkurang. Kemudian yang tersisa adalah dosanya. Ya, maka dosa orang yang kita dolimi, naudzubillah, itu akan kita ditransferkan ke kita. Gitu. Otomatis dosa kita akan bertambah. Gitu. Pahalanya berkurang, dosanya bertambah. Gitu. Maka yang terjadi ketika posisinya seperti itu, ya otomatis ketika orang itu dosanya lebih banyak daripada amalnya, ya masuk neraka. Gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung masuk neraka ya, tapi ada sebab bahwasanya pahalanya berkurang, kemudian dosanya malah bertambah karena ditransfer dari orang lain. Maka orang-orang seperti ini yang disebut sebagai rajulun muflisun, orang yang bangkrut. Muflis ya, bukan muflih. Kalau muflih orang yang beruntung, orang yang menang, orang yang berhasil. Tapi kalau kemudian muflih, ya muflis, muflis itu adalah orang yang bangkrut. Jadi bangkrut itu ya buru-buru modal. Kan dia beribadah udah capek kan, puasa capek, sholat capek, gitu kan, haji umrah capek, kurban capek.
tapi semua pahalanya hilang karena dia berbuat dolim. Makanya dalam Islam diingatkan banget ad-dulmu dulumatu yaumil qiyamah. Kedoliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Artinya jangan mengumpulkan masalah untuk hari kiamat nanti. Allah Ta'ala.